Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Julius Caesar yang merupakan salah satu jenderal paling tangguh yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh di zaman dahulu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Fakta diktator terakhir Romawi yang bernama Julius Caesar hidup dengan akhir yang tragis. Julius Caesar adalah salah satu diktator sekaligus jenderal Romawi terbaik yang pernah dimiliki oleh negara tersebut. Romawi kuno menjadi salah satu peradaban besar yang menghuni masa lalu. Dan jika kita membahas mengenai peradaban tua satu ini, maka Julius Caesar akan menjadi salah satu nama yang akan selalu muncul. Berbeda dengan para raja atau pemimpin negara yang lebih banyak hidup di balik tembok istana. Julius Caesar justru memiliki segudang kisah hidup yang sangat menarik, termasuk kisah cintanya dengan seorang ratu Mesir yang bernama Cleopatra. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta mengenai Julius Caesar. Fakta yang pertama, bahwasanya Julius Caesar ini lahir dari keluarga bangsawan. Julius Caesar lahir pada tanggal 31 Juli bertepatan dengan tahun 100 sebelum Masehi. Gaius Julius Caesar atau yang lebih dikenal dengan nama Julius Caesar merupakan seorang diktator sekaligus jenderal Republik Romawi yang sangat terkenal bahkan hingga saat ini. Sama seperti kebanyakan raja atau pemimpin lainnya, Julius Caesar juga terlahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang gubernur, sedangkan sang ibu merupakan putri dari pejabat tertinggi di Republik Romawi. Kemudian fakta yang kedua, bahwasanya dia pernah diculik oleh sekelompok bajak laut. Pada usia 25 tahun, Julius Caesar ini memutuskan pergi berlayar ke Pulau Rhodes untuk belajar dengan seorang ahli retorika yang terkenal yang bernama Apollonius. Sayangnya dalam perjalanan kapalnya dibajak oleh sekelompok bajak laut, sehingga ketika itu Julius dan penumpang kapal lain ditawan dan baru dibebaskan jika memberikan tebusan. Uniknya, Julius Caesar justru memihak para bajak laut untuk menaikkan uang tebusannya. Sebelum dibebaskan, Julius mengatakan pada para bajak laut itu bahwa dia akan memburu mereka. Sayangnya para perompak hanya menganggapnya sebagai candaan. Nah, kenyataannya Julius ini memang kembali bersama beberapa orang dan memburu semua bajak laut yang pernah menyandranya. Nah, kemudian fakta yang ketiga, bahwasanya Julius Caesar ini pernah memicu terjadinya perang saudara. Sebelum Julius naik ke puncak kekuasaannya, pemerintahan Roma penuh dengan koruptor. Menurut Julius yang saat itu menjabat sebagai gubernur, satu-satunya cara untuk menghentikan tindak korupsi yang sudah berakar adalah dengan mengganti para senat yang korup dengan orang-orang yang jujur. Dan untuk itu, mereka membutuhkan satu pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh.
Di saat yang sama, Roma saat itu juga sering diteror oleh suku-suku Jerman. Sehingga ketika itu Julius pun mengumpulkan tentaranya, bukan hanya untuk mengalahkan suku-suku Jerman, akan tetapi juga untuk menaklukkan seluruh wilayah Galia. Melihat keberhasilan dan kekuatan Julius, Senat di Roma jadi sangat ketakutan. Mereka pun akhirnya meminta Julius dan pasukannya untuk kembali ke Roma dan menyatakan bahwa jabatan Julius sebagai gubernur sudah berakhir. Tidak ingin diperintah oleh sekelompok orang korup, Julius dan pasukannya memutuskan untuk menyeberangi sungai Rubicon dan memicu perang saudara antara dia dan orang-orang Senat. Kemudian fakta yang keempat, bahwasanya Julius Caesar ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Kabar baiknya, Julius dan pasukannya berhasil memenangkan perang tersebut. Pada tahun 45 sebelum Masehi, Julius naik sebagai diktator seumur hidup Roma. Dia kemudian mengganti semua senat korup dengan orang baru. Dan Julius ini juga berhasil mengurangi pengangguran dengan menawarkan pekerjaan pada orang-orang miskin, melunasi hutang negara, menaikkan standar hidup orang-orang Romawi, mendistribusikan tanah pada rakyat kelas bawah, bahkan membagikan sebagian hartanya untuk warganya. Dalam surat wasiatnya, Julius meminta agar seluruh kekayaannya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menjadikan villa, taman, dan galeri seni pribadinya sebagai fasilitas umum agar semua rakyat bisa ikut menikmatinya. Yang selanjutnya adalah fakta yang kelima, bahwasanya Julius Caesar ini pencetus tahun kehabisat. Sebelum tahun 45 sebelum Masehi, orang Romawi kuno menggunakan siklus bulan untuk membuat kalender. Akibatnya, satu tahun hanya terdiri dari 355 hari. Setelah Julius Caesar jadi diktator Roma, dia berkonsultasi dengan astronom Sosigenes dan akhirnya mengubah kalender lama dengan kalender Julian. Berbeda dengan kalender lama, kalender Julian ini menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 356 hari mengikuti siklus matahari. Namun karena bumi membutuhkan 354 hari untuk mengelilingi matahari, Julius menambahkan satu hari ekstra yang jatuh pada akhir Februari. Nah, satu hari ekstra ini hanya terjadi setiap 4 tahun sekali, yang kemudian dikenal dengan sebutan tahun kehabisat. Kalender Julian digunakan hingga abad ke-16 sebelum akhirnya digantikan dengan kalender Georgian yang kita gunakan hingga hari ini. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya yaitu fakta yang ke-6, bahwasanya Julius ini merupakan mantan kekasih Cleopatra yang merupakan seorang ratu Mesir. Julius diketahui menikah sebanyak 3 kali. Meski pernikahannya bahagia, hal itu tidak lantas membuat Julius setia. Dia memiliki banyak sekali gundik dan kekasih, termasuk seorang ratu Mesir yang bernama Cleopatra. Pertemuan Julius dan Cleopatra terjadi di Mesir ketika sang diktator sedang dalam misi pengejaran musuhnya. Alih-alih menemukan buronan yang kabur, Julius malah bertemu dengan Cleopatra. Akhirnya keduanya menjalin hubungan hingga akhir hayat Julius dan memiliki seorang putra bernama Ptolemy Caesar. Selain Cleopatra, Julius juga diketahui memiliki hubungan istimewa dengan seorang perempuan bernama Servilia. Dari hubungan itu, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Marcus Brutus. Kemudian fakta yang ketujuh, bahwasanya Julius Caesar ini memiliki akhir hidup yang tragis. Menjadi pemimpin yang baik bukan berarti Julius tidak memiliki musuh. Ironisnya, orang yang membenci Julius bukanlah pasukan negara lain, melainkan orang-orang terdekatnya, termasuk Senat Romawi dan Marcus Brutus sang putranya. Nah, mereka ini diam-diam berkumpul dan merencanakan pembunuhan terhadapnya. Kemudian pada tanggal 15 Maret 44 Masehi, Julius Caesar ini tewas setelah ditikam sebanyak 23 kali oleh Marcus dan seorang senat lainnya. Melihat sang putra mengkhianatinya, membuat Julius terkejut. Sehingga ketika itu, Julius mengatakan, "Tu quico Bruto flimi," atau yang secara harfiah berarti "kamu juga Brutus," menjadi kalimat terakhir sebelum Julius meninggal dunia. Nah, kemudian fakta yang ke-8, bahwasanya nama bulan Juli dipilih untuk mengenangnya. Sebelum kematiannya, bulan kelahiran Julius adalah Quintilis. Dalam kalender Romawi kuno, Quintilis adalah bulan kelima dalam 1 tahun. Setelah kalender Julian berlaku, Quintilis menjadi bulan ke-7 dalam 1 tahun.
Setelah mendengar berita kematian Julius Caesar, orang-orang Romawi kemudian mengubah Quintilius menjadi Julius atau Juli dalam bahasa Inggris untuk mengenangnya. Bagi kita, kata diktator terkesan begitu negatif. Namun pada masa Romawi kuno, seorang diktator bukanlah pemimpin kejam yang suka menindas rakyat, melainkan seorang hakim khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lagi pula, dari beberapa faktor seputar Julius Caesar yang saya sampaikan, kita tahu bahwa Julius adalah pemimpin yang baik hingga akhir hidupnya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Julius Caesar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti video updatean dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.